Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Okay. Ternyata ada soal ekonomi di situ. Tambang. Sebelumnya, 2021 lalu di akun YouTube milik aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, di dalam video Haris mengunggah soal tuduhan bisnis tambang Luhut di blog Wabu Intan Jaya Papua dengan judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi" saat berbincang dengan koordinator Kontras Fathia Maulidianti. Ada soal ekonomi di situ. Tambang. Juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Ya, titik awal utama permasalahan HAM di Papua adalah karena adanya militerisme itu. Dan ternyata di balik militerisme itu yang katanya untuk demi keamanan dan perdamaian di Papua atau sekarang bahkan melebar ke isu terorisme. Ternyata demi emas. Ternyata ada soal ekonomi di situ. Tambang. Perusahaan-perusahaan itu kita ambil alih. Nggak ada dalam riset itu ya? Nggak dong. Gimana dong? Nggak ada ya? Jadi penjahat juga kita. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan hadir sebagai saksi bagi terdakwa Haris Azhar dan Fathia. Apa yang menarik dari kesaksian Luhut? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat sore, Sisko. Apa yang menarik dari kesaksian Luhut Binsar tadi? Baik, selamat petang Ihsan dan juga saudara. Yang cukup menarik bahwa di selama persidangan ini adalah kenapa kemudian ini laporan dibuat oleh Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu ke pihak kepolisian dan akhirnya berakhir pada ke meja hijau ataupun juga persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah terkait pernyataan ataupun juga judul dari podcast yang diupload oleh Haris Azhar sendiri di kanal YouTube-nya terkait masalah laporan yang berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, kasus Intan Jaya, yang kemudian dianggap oleh Luhut Binsar Panjaitan ataupun juga saksi korban dalam persidangan ini menimbulkan hoax ataupun juga berita bohong dan juga melakukan penghinaan. Itulah kemudian poin-poin yang dijabarkan. Cukup menarik sebenarnya kalau kita lihat dalam persidangan hari ini sebenarnya Ihsan dan juga saudara, dari sidaknya menuju mulai persidangan dari pukul 10 hingga pada saat ini. Kalau kita bisa lihat ataupun juga kami rangkum kronologisnya seperti itu dari pukul 10 tadi juga bagaimana kemudian jurnalis atau juga masyarakat untuk masuk dan melihat sidang yang semestinya terbuka ini sempat terhalang beberapa waktu. Kemudian kalau kita lihat dalam persidangan juga selain fakta-fakta yang telah kami sebutkan tadi juga ada kemudian badai pertanyaan ataupun juga sanggahan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum, di mana pada saat kemudian sidang dimulai ini mestinya antara jaksa penuntut umum dan juga tim kuasa hukum ini adalah 12 orang, namun mestinya untuk penguasa hukum yang dihadirkan oleh terdakwa Fathia dan juga Haris Azhar ada berjumlah 17 dan tidak bisa duduk di dalamnya pada waktu itu. Nah, untuk terkait apa saja kemudian materi persidangan ataupun juga yang disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, berikut kutipan yang telah kami rekam saat persidangan berlangsung tadi, Ihsan. Punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu, dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan sama saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Ya sudah, damai dia minta maaf terbuka. Jadi saya lakukan, saya minta 2 kali. Mesti gimana? Saya ini 76 tahun pakai. Tidak ada daerah operasi militer yang saya tidak ikuti. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan harus bertanggung jawab. Tentunya kalau kami tangkap dalam persidangan, Ihsan dan juga saudara, tadi kami juga melihat bahwa Luhut Binsar Panjaitan ataupun juga saksi korban terlihat nampak emosi ketika kasus ini kemudian mencuat, di mana dirinya ini diberi title ataupun juga dalam judul podcast saya ini adalah Lord Luhut, seperti itu. Kemudian
katakan itu adalah penjahat. Padahal kemudian kalau kita lihat ataupun juga saksikan di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini, Ihsan dan juga saudara, tadi ada alat bukti berupa cuplikan video YouTube yang kemudian diunggah pada Agustus lalu sebenarnya. Dan dari kemudian kesaksian selain juga Luhut, tadi juga ada tanggapan juga dari Fathia dan juga Haris Azhar bahwa tidak menyertakan kata-kata penjahat di dalam akun YouTube tersebut. Nah, cukup menarik. Terakhir informasi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini, meskipun sidang sudah selesai, namun ada aliansi masyarakat sipil yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga bagi masyarakat kemudian yang akan beraktivitas ataupun juga pulang kembali ke rumah harap menghindari daerah ini, karena saat ini aliansi masyarakat sipil ini bersama dengan Fathia dan juga Haris Azhar sedang berkomunikasi ataupun juga berdialog seperti itu di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kembali ke Anda, Ihsan. Francisco Donasiano langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terima kasih, Sisko.